Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah statistik deskriptif dari kelas 04-1003 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Di sini kami yang beranggotakan yang pertama adalah Gita Agustiani dan yang kedua Fatia Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah untuk diringkas. Distribusi frekuensi merupakan susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Distribusi frekuensi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Apa itu distribusi frekuensi tunggal? Distribusi frekuensi tunggal adalah merupakan distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Sedangkan distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut lebih dari satu atau berkelompok. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi itu yang tunggal itu sangatlah mudah. Anda hanya bisa melakukan pendataan kategori dan menghitung frekuensinya serta menyajikannya ke bentuk tabel. Cara membuat tabel frekuensi berkelompok sama seperti halnya tabel distribusi frekuensi tunggal. Dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok juga memiliki tahapan dalam penyelesaiannya. Berikut adalah contoh tabel untuk distribusi frekuensi tunggal dan contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya tentang diagram. Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait dengan suatu data. Berdasarkan bentuknya, ini ada beberapa jenis yang dikenal secara luas. Di antaranya itu ada diagram lingkaran atau diagram pie, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan terakhir ada diagram kotak baris. Ini sebenarnya masih banyak jenis-jenis diagram, namun yang akan kita jelaskan lebih mendalam yaitu ada 3. Yang pertama ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini disajikan dalam bentuk presentasi atau derajat, di mana presentasi atau derajat tersebut mewakili frekuensi dari keseluruhan datanya. Jenis-jenis diagram lingkaran juga ada 3, di antaranya yaitu diagram lingkaran biasa, derajat, atau persen. Nah, di lingkaran biasa ini menggunakan data dalam bentuk angka. Yang kedua mengenai diagram garis, yang diartikan sebagai suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data lainnya. Diagram garis ini memerlukan sumbu datar atau horizontal yang bertemu dengan vertikal yang saling tegak lurus. Yang terakhir ada diagram batang, di mana diagram batang ini menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Diagram ini juga menggambarkan sebuah perubahan nilai-nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Seperti yang tadi diinfokan, sebenarnya jenis-jenis diagram itu masih banyak lainnya, seperti ada diagram radar, diagram bar, area, scatter, stok, dan lain sebagainya. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.